kemudian disalah-salahin, dicaci maki, apalagi di sosmed gitu kan stres gitu ya. Disitulah saya belajar. Ya orang nggak mau lah kerja di sana, udah jauh, susah, nggak dibayar. Jangan pernah mendelegasikan dua hal. Satu, rekrut atau milih orang. Yang kedua, ngecek. Kalau nyaman jadi diri mandiri ya. Terutama teman-teman ya. Dari sisi penghasilan kan turunnya bukan apa, 20 kali, 30 kali. Tapi saya sangat juga apresiasi Menteri Kesehatan, kita sekarang sudah banyak memiliki alat-alat yang terbaik dan tercanggih di dunia, sudah mulai masuk di Indonesia, dan sekarang kita didik terus tenaga-tenaga ahli untuk bisa menjalankan alat-alat itu sehingga rakyat kita akan bisa punya akses terhadap pelayanan kesehatan yang terbaik. Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin. Menteri 2 periode. Iya dong, 2020, 2025. Walaupun belum 5 tahun. Ya kita hitung aja 5 tahun Pak Menteri. 2020, 2022. Menurut saya Pak Menteri ini menteri yang paling mencolok dan menarik perhatian buat saya. Pertama kalinya Pak Menteri. Bukan dokter, tapi Menteri Kesehatan. Pernah dulu sih saya mencatat ada namanya Mananti Sitompul. Tapi itu udah lama banget, 1949, 1948, 1949. Lalu puluhan tahun kemudian ada sosok Budi Gunadi Sadikin. Reformasi Anda Pak Menteri begitu ramai gitu. Pak Budi, menurut Pak Budi kenapa Budi Gunadi Sadikin bisa menjadi Menteri Kesehatan? Itu sebenarnya meniru di media. Karena di media itu, bayangkan, seorang sarjana hukum bisa menjadi Kok Pak Menteri tahu saya sarjana hukum? Saya juga notaris Pak Menteri. Betul, S2 itu notaris. sarjana hukum bisa jadi anchor Banyak Pak TV. Menteri. Itu sebabnya. Jadi kita rasa ini mengikuti media. Pak Menteri singkat tapi jelas ya. Memimpin dokter Pak Menteri. Kesehatan artinya kan orang-orang kesehatan di situ. Pak Menteri ini banker puluhan tahun, saya mencatat sampai 24, lalu kemudian di energi gitu ya. Lulusan ITB, teknik fisika, nuklir lagi. Gimana bisa paham urusan kesehatan? Sebenarnya ilmu kesehatan adalah gabungan dari banyak sekali ilmu. Saya lulusan fisika. Di fisika itu ada pemenang hadiah Nobel pertama. Kalau nggak salah tahun 1901 atau ya, itu namanya William Ronson, pemenang Nobel Fisika. Ciptaan dia itu paling banyak dipakai di sektor kesehatan. Jadi mungkin ada puluhan juta dokter dan ratusan ribu rumah sakit yang memakai alat Ronson. Jadi sebenarnya antara hubungan dengan fisika dengan kesehatan itu dekat sekali. Jadi sebenarnya tidak ada kesulitan untuk seorang Budi Gunadi Sadikin memimpin Kementerian Kesehatan. Menarik, kenapa buat saya bukan hanya kesulitan, malah kebahagiaan. Kebahagiaan. Kenapa? Karena selama ini saya sudah mengurus kekayaan nasabah-nasabah saya. Gitu ya. Nah sekarang saya mengurus kesehatan dari nasabah-nasabah saya. Wow. Nah saya sadar bahwa orang itu lebih prioritas mana? Kekayaan atau kesehatan? Jadi kalau saya tanya semua konglomerat nasabah saya yang kaya-kaya, Pak, Bapak mau lebih kaya 10 miliar tahun depan tapi wafat tahun depan? Apa Bapak lebih miskin 1 miliar tapi hidup 20 tahun lagi? Pilihannya kesehatan. Jadi saya rasa memang merawat kesehatan atau mengelola kesehatan itu jauh lebih membahagiakan. Kenapa? Karena bermanfaat bagi sesama. Dan
Saya di agama saya diajarin tuh, manusia yang sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Nah, lalu jadi menarik nih, karena inti utama kita semua hidup adalah nomor satu, sehat, kesehatan, dan yang memimpinnya adalah memimpin kesehatan 280 juta penduduk Indonesia, itu tanggung jawabnya diserahkan kepada Budi Gunadi Sadikin. Lalu kemudian kita juga melihat, karena kemudian Pak Menteri 2 periode pula, ya kan? Sebelumnya di era Presiden Jokowi, lalu sekarang Prabowo. Artinya kan Pak Menteri itu dinilai berhasil dong memimpin Kementerian Kesehatan. Pak Menteri setuju yang kami anggap berhasil? Kalau berhasil atau tidak berhasil, biarkan yang menilai masyarakat yang menerima manfaat. Jadi saya fokusnya ke kerja saja. Karena pasti ada yang bilang bagus, ada yang bilang tidak bagus. Konsekuensi sebagai pemimpin di Indonesia kan begitu ya. Tapi saya berharap nanti masyarakat yang nanti akan melihat dan merasakan manfaat. Pak Menteri, dengan gaya kepemimpinan Budi Gunadi Sadikin, tadi kan Pak Menteri bilang nggak semuanya bikin orang happy, ada juga ya pro kontra ya. Tapi Pak Menteri tetap fast on the track ya, on the track gitu ya, tetap dengan tracknya tadi Bapak bilang yang penting memberikan manfaat untuk masyarakat. Pak Menteri dengan kepribadiannya yang tetap open mind, bicara apa adanya. Sometimes kami melihatnya tidak ada warna-warna politis di situ kalau melihatnya. Ya ngomong sebagai seorang profesional Pak Menteri, tapi ini menteri. Gimana Pak Menteri rasanya jadi birokrat tapi tadinya profesional loh? Ya mungkin perasaannya kurang politis gitu. Tidak bisa berkata-kata indah. Atau kurang Ya, Pak memahami Menteri, ya? politik. Itu adalah kesempatan saya untuk belajar bahwa ini posisi politik. Ada menasihati saya, ya kamu kerja profesional benar, tapi mesti sadar ini kan posisi politik. Ya kan? Dimana kadang-kadang ya beberapa jurus-jurus politik ya mesti dipahami. Dan saya terbuka untuk belajar kok. Tapi Pak Menteri nggak merasa lalu jadi baper, lalu kemudian jadi karena mungkin kan ada juga yang kontra gitu, Pak Menteri juga banyak yang juga hanya mengkritisi gitu seorang Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan. Gimana Pak Menteri? Jadi kalau sebagai profesional kita sudah merasa melakukan hal yang benar, kemudian disalah-salahin, dicaci maki, apalagi di sosmed gitu kan stres gitu ya. Disitulah saya belajar bahwa sebagai menteri itu kan adalah posisi politik ya, figur politik. Ya kita mesti belajarlah beberapa jurus-jurus politik, yaitu salah satunya kalau dikecam di sosial media sudah melakukan hal yang baik, ya mesti bisa terima tanpa stres. Nah itu sekarang saya sudah mulai. Jadi Pak Menteri itu selalu adjust ya, dengan artinya kritik di sosial media, kritik masyarakat itu juga membuat Pak Menteri menjadi adjust dengan berapa kritik tersebut, atau Pak Menteri ya saya begini, ya beginilah Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Dulu saya suka selalu cerita ke tim saya sejak kerja di institusi yang dulu. TV dulu sangat mendambakan survei Nielsen-nya bagus. Iya, gitu, Pak Menteri kan? tahu aja. Dia mesti bayar sangat mahal supaya tahu angka survei Nielsen-nya kita berapa. Itu memang patokannya. Sekarang dengan sosial media, sebenarnya kita bisa dapat survei gratis. Karena begitu kita ngomong, ngeluarin kebijakan, langsung komentarnya banyak sekali. Itu sebenarnya, wah itu survei gratis. Nah sekarang saya lagi minta ke teman-teman, coba diambil. Kalau misalnya pisah, mana yang akunnya robot gitu kan, mana yang akunnya beneran. Itu ya kelihatan. Yang beneran kita lihat. Mana yang muji, ya kita buang aja lah yang muji. Tapi kalau yang kritik, kita lihat. Mana yang kritiknya personal, mana yang kritiknya substansial. Kalau kritiknya personal, ya udahlah. Kita doakan saja gitu kan. Tapi kalau kritiknya substansial, nah kita harus kelompokkan. Apa sih yang dikritik? Oh, cek kesehatan gratisnya, ini ya aplikasinya susah diakses. Oh, cek kesehatan gratisnya, ini orang puskesmasnya judes-judes. Atau kita ada program TBC-nya, ini tetap banyak yang pasien TBC nih, Pak, di daerah Jawa Barat, belum terobati. Nah, itu kan sebenarnya survei gratis yang bagus kita lihat, kita amati, dan kita tindak lanjuti. Tadi udah menyebutkan banyak sekali masalah kesehatan masyarakat yang harus Pak Menteri bereskan ya. Lalu yang tadi Pak Menteri juga bilang, kita selalu tiap waktu justru melihat isu-isu bagaimana kemudian masalah-masalah kesehatan masyarakat kita ya tadi berkat sosial media kita jadi tahu. Kemarin Presiden bilang, kita akan tawarkan kepada dokter-dokter untuk mau ditugaskan di daerah-daerah 3T gitu ya,
untuk nanti dapat insentif atau dapat penghasilan 30 juta rupiah. Itu cara juga bagaimana kemudian biar dokter-dokter ini yang kita tahu, dokter ini kan banyak ngumpul di kota-kota besar. Ya, 172 ada data bahwa menurut WHO per 1.000 penduduk harus 1 dokter. Kita saat ini punya 170.000. Artinya masih kurang 110.000. Tapi Pak Menteri, buat kita media yang melihatnya, dokter banyak banget. Saya di Jakarta banyak banget lihat ketemu dokter gitu. Tapi di daerah Pak Menteri kekurangan dokter. Artinya 110.000 itu sebenarnya tidak rata juga. Nah Pak Menteri, apakah ini juga cara tadi memberikan insentif dengan penghasilan 30 juta rupiah itu agar dokter mau ke daerah-daerah 3T? Itu awalnya mulai dengan Pak Presiden Prabowo itu sangat, apa saya bilangnya, memperhatikan rakyat golongan menengah ke bawah. Iya. Dan beliau sangat memperhatikan keadilan. Jangan orang yang tinggal di kota bisa mendapatkan fasilitas jauh lebih baik dengan yang tinggal di desa. Itu yang saya amati. Nah, beliau menugaskan saya, kan ada quick win-nya tuh. Salah satu quick win-nya adalah membangun 66 rumah sakit di kota-kota tertinggal. Udah di groundbreaking 22. Itu kota-kota yang saya nggak pernah datangi, malah saya juga nggak pernah dengar. Saya sebagai Dirut Mandiri dulu sudah 350 lebih kabupaten kota yang saya datangi. Tapi misalnya nih, kemarin gara-gara tugasnya Bapak Presiden Prabowo tadi, Budi ini harus dibuka di daerah-daerah terpencil. Nias Barat, saya nggak pernah tuh. Taliabu, saya nggak pernah. Anambas, Redabolo, Jadi Buton, hafal daerah-daerah Buru. itu ya Pak Menteri? Jadi itu kota-kota yang beberapa aja saya nggak tahu ada nama Iya, itu. iya, Jadi saya iya. Google, oh ada ya kota nama gini. daerah ini. Begitu saya datang ke sana, gitu. Tugasnya untuk bangun rumah sakit, ini tugasnya Bapak Prabowo, nggak ada dokternya. Iya kan. Jadi saya bilang, waduh, ini mau dibangun rumah sakit Dengan fasilitas fasilitas canggih, seperti ini, oh. ternyata dokter yang mengoperasikannya tidak ada. Nah itu saya lapor ke beliau, kan Bapak Presiden, nggak ada. Kenapa? Bud, ya orang nggak mau lah kerja di sana, udah jauh, susah, nggak Iya. dibayar. Kalau itu perusahaan minyak mau, ya kalau perusahaan minyak kan bayarnya bagus, Iya, fasilitasnya iya. dikasih, karena perusahaan penambangan atau minyak kan pasti juga di Iya, remote area kan. Iya. Akhirnya dengan arahan beliau kita berikan itu tunjangan dari pemerintah pusat ya, 30 juta per bulan bagi seluruh dokter spesialis yang ada di daerah-daerah tertinggal ini. Dan beliau cepat sekali tanda tangannya. Dia bilang, oh ini memang saya maunya nih, janganlah masyarakat di daerah tertinggal itu mendapatkan layanan kesehatan yang berbeda dengan masyarakat di kota, padahal ya mereka bayar pajak juga gitu ya. Dan karena dokternya nggak ada. Nah, senang sekali beliau dengan kebijakan tersebut dan beliau segera tanda tangan. Saya rasa itu salah satu hadiah 17 Agustus lah, terutama bagi dokter-dokter spesialis di daerah tertinggal. Ini tadi Pak Menteri bilang bahwa bahwa kita akan membangun, Pak Presiden dan Pak Menteri concern bagaimana kemudian fasilitas kesehatan yang sama juga diterima masyarakat kita di daerah-daerah terpencil tadi, terluar dan terdepan tadi. Nah Pak Menteri, artinya dengan beberapa hal ini kita menuju ke sana. Dan Pak Menteri yakin nggak berapa tahun kira-kira kita tidak lagi mungkin bisa menyaksikan video-video yang viral, bagaimana warga kemudian harus misalnya kehilangan nyawa karena telatnya dibantu kesehatan, hanya karena administrasi BPJS yang lama, tidak ditangani langsung. Itu kita sering masih menyaksikan Pak Menteri. Nah Pak Menteri, ini Pak Menteri akan membereskannya kira-kira berapa lama? Nah Pak Presiden kan kasih ada berapa tuh? Ada Astagita 8, 17 program prioritas dan ada program quick win-nya juga nih. Nah salah satu quick win-nya kan rumah sakit ini. Karena Iya. memang biasanya itu kejadian jauh dari Jakarta sih. Kita di Jakarta nggak pernah melihat. Saya juga terus terang tidak pernah merasakan ini sampai Bapak Presiden Prabowo bilang buka tuh 66. Dan namanya quick win, tadinya saya pikir 5 tahun. Tapi beliau bilang itu slow win. Lama. Slow win, bukan quick win. Jadi kita mau pepet itu bangun 66 dalam 2 tahun. Tahun ini 32, tahun depan 34, sekarang udah di groundbreaking 22, mudah-mudahan 10-15 selesai tahun ini gitu kan. Sisanya nih sebentar lagi saya akan groundbreaking. Nah, yang saya amati adalah memang dalam 2 tahun kita harapkan seluruh daerah terpencil itu punya rumah sakit tipe C. Tipe C itu yang bisa naik jantung, stroke, kanker, Tipe C ginjal, nyebutnya ya.
ini adalah penyakit pembunuh nomor 1, 2, 3, 4. Ya, stroke Jadi ginjal. mudah-mudahan semua penyakit-penyakit yang menyebabkan kematian itu bisa terlayani dan berhenti di level kabupaten kota. Sekarang yang kita lakukan, selain kita yang 66 ini dibangun fisiknya dan dilengkapi alatnya, dikasih dokternya, karena harus ada gedungnya, harus ada alatnya, harus ada dokternya. Iya. Yang 66 ini, gedungnya tuh nggak memenuhi syarat, karena mereka tipe D. Naik ke tipe C itu lebih memenuhi syarat. Nah sisanya yang 514 itu sudah tipe C. Itu dalam 3 tahun ke depan akan kita isi dengan alat-alat yang standarnya sama dengan rumah sakit di kota-kota di besar. Jawa. Ya, di Jawa. Nah sekarang PR terakhirnya dokternya. Iya. Nah ini dokternya sekarang kita bikin pendidikan dokter spesialis. Karena ini dibutuhkan dokter spesialis, jantung, stroke, kanker. Kita bikin pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit. Supaya untuk mengakselerasi produksi dokter spesialis. Pak Presiden secara jelas sudah instruksikan ke saya, cepat dibikin. Ya, kita butuh mengejar 70.000 dokter spesialis gap-nya sampai 2030 dan produksi kita setahun 2030. cuma 2.700. Jadi kalau kita 17 Agustus ini ulang tahun yang ke-80 dan kita tidak merubah pola pendidikan dokter spesialis kita, sampai ulang tahunnya ke-100 pun belum bisa terpenuhi itu. Belum bisa terpenuhi. Udah, jangan ingat saya, tapi ingat bahwa kamu bekerja untuk rakyat. Itu selalu ditekankan. Ada wacana bahwa kemudian standar dokter tidak harus misalnya tapi juga bisa menerima dokter asing, itu akan mungkinkah Pak Menteri? Sekarang dengan undang-undang yang baru sudah mungkin. Oke. Ya. Yang kita prioritaskan pertama Tentu adalah aja. dokter-dokter diaspora. Diaspora. Jadi dokter-dokter Oke. Indonesia yang di luar negeri kerja itu banyak sekali. Tapi kan mereka Tapi mereka mau masuk susah karena sekali. terkendala aturan kan. Susah Ya. sekali. Nah sekarang dengan aturan yang baru, undang-undang yang baru, Bapak Presiden juga bilang ke saya, Budi, itu banyak orang Indonesia pinter-pinter, kenapa nggak dibawa? Ya, biasa lah, aturannya kan susah dan perlu di-reform. Tapi dengan undang-undang yang baru, peraturan pemerintah juga Pak Presiden sudah tanda tangan, dokter-dokter Indonesia itu bisa masuk. Sebagai gambaran, biasanya setiap tahun yang masuk untuk adaptasi itu 20. Tapi tahun ini sudah belum selesai nih akhir tahun, udah 235. Wah, udah Banyak sekali. 10 kali Banyak lipat kali. lebih. 10 kali lipat. Iya. Ini orang-orang Dan akan Indonesia. nambah lagi Pak Menteri ya? Ya, begitu dibuka, saya kemarin ada meeting dengan diaspora Ikatan Diaspora Indonesia. Iya. Karena kita di Eropa baru buka dari Jerman. Jadi banyak, saya juga heran orang Indonesia jadi dokter di Jerman. Nah itu mereka pengen kembali. Cuma waktu itu kan susah sekali untuk kembali. Jadi sekarang dibuka, masuk nih dari Jerman. Begitu dari Jerman masuk, kemarin tuh teman-temannya di Belanda itu nanya, bisa nggak yang dari Belanda juga atau yang dari Inggris juga? Dan sudah pastilah saya rasa dokter-dokter yang pendidikan Jerman dan Belanda dan Inggris nggak akan kalah lah kualitasnya dengan orang-orang Indonesia yang dididik juga di Indonesia. Jadi saya sampaikan juga ke mereka, yuk terbuka, teman-teman yang cinta Indonesia langsung balik. Dan orang Indonesia kan punya kelemahan. Apa tuh, Pak Menteri? Kalau saya kerja di luar negeri, saya lihat orang India tuh memang senangnya keluar dari India. Iya. Tapi kalau orang Indonesia keluar dari Indonesia, biasanya tahannya cuma setahun 2 tahun. Oh dari gado-gado lah, rindu rujak lah, dia pengen lihat ibunya lah, lebaran pengen ketemu, biasanya lebih melo gitu. Kita tuh lebih melo ya untuk kembali ya. Jadi bagaimana semangat pulang ke tanah air itu lebih tinggi ya Pak Menteri. Itu hadiah itu jadi benefit ya. Jadi ya kan buat Pak Menteri untuk jadi kelemahan juga karena susah nemuin CEO Indonesia berhasil di Amerika, di Inggris, di Eropa dibandingkan dengan orang-orang dari India. Karena mereka itu melo itu gampang rindu. Jadi Pak Menteri optimis ya bahwa kita bisa mendapatkan jumlah dokter yang diinginkan dan sehingga target waktu yang tadi Pak Menteri sampaikan bisa terwujud. Pak Menteri tadi Pak Menteri selalu bilang tuh Pak Presiden tuh ini Bapak Menteri kesekian yang selalu bilang bahwa Pak Presiden kita maunya cepat. Ini kan Pak Menteri finisher lari. Ini kayak pace-nya jadi harus ngebut ya Pak Menteri ya. Gimana itu jadi dengan posisi targetnya tadi ya segini idealnya tapi kemudian Pak Presiden mempush Menteri Kesehatan untuk lebih cepat dan sebagainya. Pak Menteri tapi jadinya gimana Pak Menteri? Artinya Pak Menteri bisa gitu mengikuti pace-nya Presiden dengan minta Pak Presiden bukan hanya mau cepat,
besar. Besar. Itu, jadi cepat dan besar. Tuh, Jadi, dua. contoh, Udah minta cepat, minta besar lagi ya. contoh, satu update mengenai rumah sakit pendidikan. Ya Pak, kita mau bikin Bapak 6, mungkin jadi 20, jadi 100. Kenapa nggak 500? Iya kan itu, kan saya kasih contoh perbandingan. Di Amerika 900, di Inggris 700, kenapa sih targetnya kecil? Bikin 500 gitu. Tuh. Terus apa? Misalnya cek kesehatan gratis. Udah berapa sekarang? Ya Pak, 15 juta, 16 juta. Bisa nggak 17 Agustus 20 juta? Gitu kan. Saya pikir kita garuk-garuk kepala juga. Itu ditanya di depan semua menteri. Ya, gimana Pak Menkes? Bisa nggak 20 juta? Kita hitung-hitung, nggak mau takut bohong juga sama beliau kan, nggak boleh bohong Pak. Kalau 19 juta pasti, tapi kalau 20 juta mudah-mudahan lah Pak. Iya, pastinya kalau bisa coba ke 20 juta gitu ya. Dan itu mesti kerja keras karena kita nggak mau juga asal bilang bahwa itu bisa kan, tapi harus benar-benar harus dibuktikan bahwa itu harus bisa berarti ya, karena beliau langsung ngecek juga kan begitu dijanjikan. Dicek, ya, beliau kan tentara pasti udah mengerti bagaimana Intel itu ngecek pekerjaannya benar apa enggak kan, itu tentara udah lebih ahli lah. Gimana Pak Menteri dengan pace yang begitu ingin cepat dan besar tadi? Ya saya sih semangat aja ya. Yang penting kan Bapak Presiden percaya dan beliau kan sangat beliau itu sangat kan anak buahnya sangat perhatian. Saya rasa udah dari dulu ya beliau sangat perhatian kalau ke anak buah. Ya bisa keras bisa galak tapi baik dan perhatian. Jadi saya merasakan ya udah itu bukti bahwa beliau sangat perhatian ke kita dan yang mendorong kita untuk bekerja sebaik-baiknya bagi bangsa dan negara. Itu yang ditekankan sama beliau. Udah, jangan ingat saya, tapi ingat bahwa kamu bekerja untuk rakyat. Itu selalu ditekankan. Tapi Pak Menteri, jadi isu kemudian adalah bahwa memang butuh leadership dari sosok seorang Menteri Kesehatan. Tapi kemudian bagaimana ke bawah, ke tim Pak Menteri, sampai ke daerah. Bagaimana pace yang tadi diinginkan cepat dan besar itu bisa juga diwujudkan sampai ke bawah. Karena ini pelaksananya mereka Pak Menteri. Bagaimana tantangan buat seorang menteri, bagaimana membuat semua tim sampai ke daerah juga bisa melaksanakannya dengan baik. Dan memang tantangannya ada dua. Tantangan yang pertama yang lebih mudah adalah bagaimana ke bawah organisasi kita. Ya, sama kan? Saya mesti memastikan semua orang Kemenkes pace-nya sama seperti saya, karena saya harus mengejar pace-nya Bapak Presiden Prabowo. Nah itu sangat ditentukan oleh leaders-nya sebenarnya. Jadi kalau Pak Prabowo bilang harus cepat, menterinya kan pasti pengen kerja cepat. Dan itu juga harus saya turunkan ke bawah. Kerjanya harus cepat, harus on time, jangan birokrasi. Beliau tuh nggak suka birokrasi, mempersulit masyarakat, beliau nggak suka. Ya udah kita tekanin itu ke bawah. Nah politik Indonesia kan menarik nih, karena banyak jangkauan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia kan nggak hanya di kantor Kemenkes, tapi sampai dari Sabang, Merauke, Tahuna, Rote, itu kan ada bupati, kepala daerah. Jadi skill kedua yang dibutuhkan bukan hanya skill dari sisi kepemimpinan, skill memberikan perintah, instruksi, tapi skill untuk advokasi. Nah saya belajar itu waktu di COVID. Karena COVID itu sama kan, suntik 200 juta orang Indonesia. Begitu kita jalanin kan, waduh susah benar nih kalau kita nggak bisa advocate, ini nggak mungkin bisa kerja sendiri kan? Gimana kita ngurusin yang di Sulawesi sama Kalimantan? Nah, itu sudah saya dapatkan dari masa yang sebelumnya. Jadi kita sudah tahulah, misalnya bupati, wali kota tuh selalu pengen ketemu menteri. Dan nggak semua biasanya mudah ketemu menteri. Kalau saya, siapapun mau ketemu saya ketemuin. Biar kenal kan? Kasih nomor handphone, kita bisa WA-WA. Nah, personal connection itu membantu. Yang kedua, semua bupati, wali kota ini sering koordinasi sama Mendagri. Jadi saya selalu kalau ada event Mendagri, mereka ada meeting mingguan, bulanan, saya ikut. Supaya bisa memastikan bisa berkomunikasi dengan mereka. Yang key adalah advokasi itu kan komunikasi kan. Kalau kita sering komunikasi, ketemu dengan mereka, mereka kenal kita. Apalagi saya sering ke daerah-daerah, saya setiap minggu pasti ke daerah sekali, minimal. Dan daerahnya nggak hanya di Jawa ya. Oh ya itu tadi ya, Aru lah, Taliabu lah, Buru, Buton, sama Kerom di Papua. Gitu kan jadi kenal. Begitu kenal, udah makan bareng apalagi, itu udah komunikasi, udah terjadi, udah punya WA, kita bisa komunikasi. Itu sangat diperlukan untuk bisa memastikan implementasinya rata ke Indonesia, ke seluruh Indonesia. Dan saya kasih contoh misalnya cek kesehatan gratis, itu kan mulai 10 Februari. Per kemarin itu udah hampir 19 juta. Saya nggak tahu nih, kekejar nggak nih sampai minggu bisa 20 sampai 20 juta. Berapa hari lagi? Tapi sekarang perharinya sudah 260.000
masyarakat Indonesia yang dites setiap hari. Jadi per minggunya kan 1,4 juta kan, atau per bulannya tuh 5 juta per bulan. Itu nggak mungkin saya bisa lakukan tanpa merajut kerjasama dengan para pimpinan-pimpinan daerah. Wah, kita belajar nih soal leadership dari seorang Menteri Kesehatan. Pak Menteri, tapi tadi Pak Menteri bilang, iya, bagaimana memastikan kemudian tim di bawah para pelaksana ini, Pak Menteri yakin bukan sekedar laporan aja asal Bapak senang kepada Bapak juga ngecek bahwa yang dilaporkan itu benar dilaksanakan. Ya, saya pernah dikasih nasihat sama bekas bos saya namanya almarhum Robi Johan. Jadi dua pemimpin tuh dua yang nggak boleh didelegasikan. Jangan pernah mendelegasikan dua hal. Satu, rekrut atau milih orang. Yang kedua, ngecek. Gitu. Apalagi makin kita tinggi, laporannya bagus-bagus semua. Itu kan dia Pak Menteri. Dia bertanya, ini jadi dirutnya Garuda TV, dibilangin direkturnya, Pak hasil bagus. Jangan lupa cek ke GM-nya. Gitu kan. Jangan lupa cek ke kantor stasiun TV-nya, gitu kan. Bener nggak bagus? Atau cek ke kameramennya, bagus nggak? Nggak Pak, saya kerjanya hanya di kantor aja, nggak pernah datang ketemu klien. Saya sampai gemuk nih, makan nasi sama pecel aja di kantor. Itu kan ketawa. Oh ternyata nggak benar. Dia mesti rajin ngecek. Pak Menteri yakin, karena gini Pak Menteri, kami melihatnya ini kan terjadi puluhan tahun ya. Artinya udah hal yang ya tadi tradisi gitu. Menghentikannya itu bisa Pak Menteri. Pak Menteri tadi bilang bahwa iya kesehatan vital dan Pak Menteri mengurusi itu. Nah, ini ada isu-isu di kedokteran yang kita tahu, misalnya soal bagaimana tradisi ya, senioritas yang tinggi di kedokteran. Sampailah akhirnya kasus-kasus bullying yang kemarin kita saksikan. Pak Menteri, bagaimana sih misalnya, ya artinya gini, saya ini biasa mendapatkan cerita langsung juga Pak Menteri, karena saya rata-rata keluarga dokter juga, jadi merasakan bagaimana kasus-kasus yang sekarang kita saksikan. Pak Menteri, apakah budaya, ya kita sebut budaya atau tradisi ya Pak Menteri ya, yang bagaimana senioritas yang tinggi, kasus bullying di kalangan dokter ini bisa betul-betul tidak terjadi lagi Pak Menteri? Pendidikan yang baik itu memang harus ada pendidikan karakter ya. Saya setuju itu. TNI Polri contohnya ya, apalagi profesi-profesi tertentu itu membutuhkan pendidikan karakter yang kuat. Cuma harus dibedakan antara pendidikan karakter yang sifatnya membina karakter orang jadi kuat atau memeras, gitu, itu mesti beda tuh. Jadi kalau saya ngelihat misalnya Bapak Presiden kita kan hasil didikan keras, itu kan TNI Polri kan keras, tapi kalau saya lihat kerasnya mereka, dan mereka juga sangat menjaga senioritas, tapi itu dalam bentuk sifat tidak memeras. Yang bullying ini kan yang saya amati, itu kan udah mesti setor uang, mesti setor waktu untuk menggantikan pekerjaan dari seniornya yang tidak terjadian di profesi-profesi lain. Gitu. Nah itu yang saya rasa harus diubah. Karena tradisi ini udah tertanam cukup lama, mengubahnya nggak mudah. Karena sistem udah ngerasa bahwa ini adalah hal yang biasa, gitu, hal yang benar. Indonesia misalnya, oh kita udah biasa dulu sekali, kalau wartawan datang, wartawannya minta uang ke sumber beritanya, kalau nggak ditulis jelek. Itu kan udah kebiasaan kan. Itu kan kita tahu nggak baik, mesti dirubah. Nah ubahnya kan pertama kali pasti sulit. Ya. Tapi kalau kita yakin bahwa itu harus diubah buat kebahagiaan masyarakat dan industrinya, ya kita harus paksa terus. Nah ngubahnya nggak mudah menurut saya ya. Tapi dengan beberapa kali terjadi event, dan terima kasih juga ke media sudah memberikan porsi yang adil dan proporsional, masyarakat akhirnya sadar bahwa ini harus dilakukan perubahan. Sehingga secara bertahap sekarang sistemnya sudah berubah ke arah yang lebih baik. Pak Menteri yakin, karena gini Pak Menteri, kami melihatnya ini kan terjadi puluhan tahun ya. Artinya udah hal yang ya tadi tradisi gitu. Menghentikannya itu bisa Pak Menteri? Ya, itu mesti dengan stick dan carrot ya. Ya, carrotnya adalah kita memberikan insentif bagi sentra-sentra pendidikan spesialis yang melakukan perbaikan. Yang kalau tidak ya mesti kasih stick. Kayak yang kemarin yang terjadi di Semarang, kan akhirnya untuk pertama kalinya diurus secara legal formal kan.
pelakunya, dan kelihatan kan mereka Oke. benar-benar meres, minta uang, Ya, jadi ada uangnya sampai miliaran per tahunnya mesti dikeluarkan oleh peserta didik, dan itu kejadian hampir di semua center pendidikan dokter spesialis. Nah itu sekarang begitu udah terjadi langsung udah menurun sekali. Kalau saya dengar dari para calon dokter spesialis muda, Pak, mereka nggak berani ngomong biasanya karena masih takut, ya, karena memang masih ada tuh jalur senioritas seperti ini, tapi mereka sekarang udah bilang, Pak sekarang udah jauh lebih berkurang, dan saya senang mendengarkan. Pak Menteri buka aduan, ya kan, boleh bicara, bahkan boleh juga, yang penting ngadu nggak harus menyampaikan identitasnya. Gitu-gitu kan Pak Menteri, ini cara juga untuk bagaimana kemudian tadi Pak Menteri bilang ya, stick and carrot tadi ya, untuk menghentikan hal-hal yang tadi terjadi. Dan yang saya senang adalah sekarang makin terbuka mereka untuk Ya, memberikan berani masukan. speak up, lebih ya. berani speak up. Ya, anak-anak sekarang juga lebih berani. Masih banyak yang takut, ya, masih lebih banyak yang takut. Tapi begitu mereka lihat, oh sekarang tidak semenyeramkan dulu lagi, gitu ya. Sekarang mereka sudah berani speak up, dan itu kita pakai sebagai masukan untuk memperbaiki proses pendidikan dokter spesialis kita ke depan. Tapi jadi challenging juga sih buat Ya. Sesuatu untuk mereform sesuatu yang sudah lama. iya dong, iya kan. Apalagi kan ini kan bukan dokter gitu ya. Kami paham lah bagaimana. Lebih berat itu. Ini kan ya kan Pak Menteri Lebih ya. berat. Kita tahu profesi dokter itu kan terhormat, dan bagaimana kemudian mereka memang saling menjaga kehormatan itu, tradisi terjadi saling hormat sampai ke senioritas tadi. Lalu ini seolah-olah, maaf ya Pak Menteri, diatur gitu ya oleh Pak Menteri yang bukan dokter. Ada challenge-nya di situ kan Pak Menteri? Saya selalu bilang ke teman-teman adalah, ini sebenarnya saya menjaga marwah profesinya sendiri. Tujuannya kan itu. Karena kan ini terjadi di belakang layar dan orang ngomong semua kan. Orang tahu bahwa oh suka dimintain setorannya seperti ini. Itu semua tahu. Tapi kan nggak pernah ada yang ngomong. Tapi itu kan nggak baik kan, karena diomongin di level-level yang bawahnya. Nah itu kan tidak baik untuk profesi ini. Justru dengan ini kita perbaiki, kita memperbaiki marwah profesinya supaya kembalilah ke marwah awal bahwa profesi ini adalah profesi yang memang mulia karena menyelamatkan nyawa manusia. Jadi Pak Menteri tetap positif ya, walaupun mungkin ada sebagian pihak, aduh ini kita tanda kutip diobrak-abrik seorang Menteri Kesehatan yang bukan dokter, ya kan Pak Menteri? Pak Menteri. Ya, ada banyak juga yang tidak berpendapat seperti itu tapi tidak mau ngomong. Oke, jadi Pak Menteri tetap Ya, dengan kita niatnya baik, melakukan sesuatu yang baik, yang mudah pasti itu kan namanya belajar di politik juga. Kalau kita ingin lakukan yang baik, belum tentu semua orang suka gitu. iya, ya. makanya Nggak tadi Pak apa-apa Menteri. juga. Nah, tadi kan kita udah berapa puluh menit nih Pak Menteri bicara. Saya ternyata benar ya gitu Pak Menteri, yang saya lihat di media selalu bicara apa adanya, open minded dan jujur. Pak Menteri memang seperti ini ya. Artinya memang Pak Menteri tidak takut dengan gaya kepemimpinan Pak Menteri ini ya. Kalau saya merasa kalau kita bicara tidak sesuatu yang kalau kita bicara mengatur agar tone-nya pas, itu perlu. Tapi kemudian kalau kita bicara sudah tidak jujur dan tidak sesuai faktanya, saya rasa kedepannya akan lebih banyak konsekuensi negatifnya. Ya misalnya kalau saya ditanya sama Bapak Presiden, gitu, bagaimana bisa nggak sampai 20? Saya bisa bilang, pasti 25 Pak. Cuma kan nggak jujur. Nanti suatu saat kalau nggak tercapai kan malu sama beliau. Kan lebih baik kita bilang, Pak mungkin sampainya hanya 19, tapi kita berusaha keras lah untuk bisa sampai 20. Dan beliau juga akan lihat, oh memang orang ini ngomongnya apa adanya. Mungkin nggak menyenangkan beliau pada saat itu, tapi beliau tahu bahwa oh memang dia bekerja semampunya dia, dan dia mencari cara terus untuk bisa lebih baik mengejar ambisi saya gitu. Dan itu kan sesuatu hal yang positif kan, atau malah saya minta Pak bisa Pak 20 tapi butuh bantuan ini gitu kan, kita memberikan solusi kan kepada beliau. Saya rasa itu lebih baik daripada kita ngomong sesuatu yang tidak benar, karena nanti di belakangnya akan sulit. Kita di perbankan kan etika bankir selalu seperti itu ya, lebih baik kita ngomong apa adanya. Jadi ingat lagi etika bankir gitu ya. Tiba-tiba jadi Menteri Kesehatan. Iya. Jadwalnya berapa? 8, 9, no. 17, kadang lebih. 12, 13. 12, 13. Kami, masyarakat lagi melihat sosok Budi Gunadi Sadikin gitu ya, Menteri yang bangkir gitu ya, di tempat ya
ya ngurusin keuangan kan Hmm. tempat yang nyaman. Tiba-tiba jadi Menteri Kesehatan, ngurusin masyarakat. Bagaimana tadi Pak Presiden juga senang, bagaimana lebih diurusnya adalah masyarakat ekonomi ke bawah. Menteri Kesehatan kita lebih banyak mengurusi kesehatan masyarakat yang memang di level yang ya banyak yang miskin gitu. Pak Menteri menjadi Menteri Kesehatan ini berada di tempat yang Aduh. nyaman kah? Kalau nyaman jadi dirut mandiri ya. Kan? Terutama teman-teman ya. Dari sisi penghasilan kan turunnya bukan apa 20 kali, 30 kali. Mungkin 50 kali turunnya kalau dari pendapatan setahun. Jadi kan. dapat apa Pak Menteri Aduh, jadi Menteri Kesehatan? Tapi ya itu saya lihat. Ya kita kan, saya juga udah lansia kan, di atas 60 kan lansia, sekarang udah 61. Jadi kita mikir juga, memang waktu jadi dirut bank sih, kita nyaman dari sisi duniawi ya. Karena udah terpenuhi lah, semuanya kan terpenuhi. Tapi begitu kita masuk ke usia-usia lansia seperti ini, kita mikir juga, kita sebagai umat yang beragama kan percaya, nanti akan pindah ke dimensi lain kan. Nanti kalau saya pindah dimensi lain, bisa kayak rumah saya yang bagus ini dibawa ke sana atau depositonya dibawa ke sana supaya dapat bunga dari sana yang cukup, atau mobilnya dibawa, kan nggak bisa juga gitu. Apa yang bisa dibawa? Kalau kita di agama saya kan yang bisa dibawa adalah amal ibadah, anak yang soleh, dan ilmu yang bermanfaat kan. Jadi aku bilang kalau di itu di mana tempatnya kita bisa dapat itu banyak gitu kan. Dulu kan kita cari uang yang banyak supaya bisa duniawinya cukup. Sekarang apa yang kita mesti cari? Amal banyak supaya surgawinya cukup gitu kan. Tiba-tiba datang kesempatan tuh namanya rezeki anak soleh. Itu tugas kamu adalah memvaksinasi COVID 200 juta masyarakat Indonesia, mencegah mereka dari kematian. Kita ingat ya, wah gajinya sih 1/40 nih, tapi 200 juta nih kita selamatin. Masa Tuhan nggak ingat? Masa nggak dicatat gitu kan? Ya udah kita masuk aja ke situ. Karena kan udah ada lah celengannya, walaupun nggak banyak, kita udah cukup duniawi. Tapi surgawi kan kurang. Kita bikin dosa kan banyak gitu kan. Apalagi jadi bankir bikin dosa banyak. Jadi anchor TV juga saya rasa banyak bikin dosa. Gimana cara kita nyelengin celengan surgawi itu? Nah, ini mengejar kekurangan celengan. Jadi waktu ke sana celengannya udah banyak juga yang bisa dibawa gitu. Jadi Itu motifnya sih. Pak Menteri sudah selesai dengan dirinya ya. Artinya ini memang saatnya mengabdi kepada masyarakat ya Pak Menteri ya. Nah Pak Menteri, tadi Pak Menteri bilang sehari bisa Pak Menteri ketemu dengan banyak orang. Mungkin sehari Pak Menteri bilang, tadi saya bilang Pak jadwalnya berapa? 8, 9, no. 17 kadang lebih. 12, 13. 12, 13. Belum lagi hal-hal yang non formal. Pak Menteri masih bisa membagi waktu. Sempet nggak bagaimana kemudian hidup Pak Menteri kayak sudah milik masyarakat semua ini? Iya sih kayaknya. Iya sih kayaknya. Tapi untung anak-anak udah besar kan. Anak-anak udah besar semua, udah kerja gitu. Jadi Capek nggak Pak Menteri? 24 jam kurang ya? Capek. Tapi itu tadi, kalau kita berpikir, saya senangnya tuh kalau misalnya datang ke daerah, lihat, aduh sesak napas gitu. Kenapa sesak napas? Oh karena misalnya dia harus cuci darah. Jadi saya baru tahu tuh kalau dia ginjalnya masalah, kemudian harus cuci darah. Kalau dia nggak terlayani, dia sesak nafas, nggak terlayani lagi, ya meninggal dia. Karena parunya airnya di sini kan. Saya udah lihat nggak bisa tidur kan, harus duduk dia. Dan begini-begini saya bilang, kasihan, di mana tuh? Buton Tengah, ada nggak cuci darah? Nggak ada Pak, mesti dibawa. Nah, Makassar. Berapa jalannya? 6 jam. Kita kan garu-garu kepala juga ya kan. Kasihan banget itu. Keluarganya udah lihat mukanya dengan sedih. Akhirnya udahlah kita bayarin aja supaya dia bisa ke rumah sakit saya di Makassar gratis. Itu kan membahagiakan kan buat kita, karena saya benernya kalau kita hidup di kota, kita nyala-nyala orang, komentar negatif gampang sekali. Kita bacanya juga sakit hati, ya mendingan ke sana tuh hiburan. Karena kita bisa, itu tadi, senang sekali kan melihat masyarakat kita yang nggak bisa terlayani itu jadi terlayani. Misalnya saya datang ke puskesmas mana di Taliabu, internet nggak ada gitu kan. Gimana kita mau laporin vaksinasi, imunisasi, nggak ada. Kita kasih Starlink misalnya sana kan, langsung nyambung. Mana orang dapat akses Starlink yang cepatnya lebih cepat dari akses di rumah saya. Ya ampun, ini Menteri kan Kesehatan ngurusin komunikasi banget juga. Supaya nyambung gitu datanya, supaya masuk, dan kita bisa zoom kan. Jadi puskesmas mesti lakukan ini. Saya sekarang karena sering beli Starlink pribadi, bagi tiap datang kasih puskesmas beres tahun. Kita sekarang lagi urus supaya dapat 250 tuh CSR Starlink. Kan lumayan kan? Ya nanti ya itulah, buru lah, aru lah,
Nias, itu kan senang banget. Bayangin pertama kali lihat internet, bisa lihat YouTube, bisa lihat Garuda TV di YouTube, senang gitu. Ini Pak Menteri kita ini, saya melihatnya kayak bukan sedang bekerja ya Pak Menteri, sedang beribadah, sedang kerja sosial ya Pak Menteri ya. Ya, bekerja duniawi dan surgawi. Bekerja duniawi dan surgawi. Kalau dapat dua-duanya sekaligus kan senang. Dan dia Kemenkes dapat sekaligus. Walaupun besarannya surgawi. Kalau di Mandiri tuh jauh lebih besar yang duniawi. Iya. Kan kita ngejar yang surgawi juga. Merinding saya Pak Menteri. Pak Menteri ini akan bahagia kalau lihat orang lain bahagia. Saya akan bahagia kalau lihat orang Indonesia yang sakit dan meninggal berkurang. Gitu kan. Stroke 300.000 setahun, jantung 250.000, cancer 234.000, ginjal 150.000, itu kan sejutaan yang dicatat nih. Pengalaman waktu COVID yang sebenarnya 3 kali yang dicatat, gitu kan? Karena catatan kita jadi 3 juta. Kalau saya bisa nyelamatin dari 3 juta yang wafat setiap tahun, jadi 1,5 juta, jadi 2 juta. Yang 1 juta ini kan doain saya kan, kira-kira gitu loh. Wah, waduh, jadi kita pindah ke sana, depositonya banyak di sana. Kita hidupnya tenang. Kayaknya kans kita masuk lebih besar nih, gitu kan. Kita masuk dapat rumah bagus di sana lebih besar. 15 marathon. Si nenek-nenek itu usia 80 hari lebih cepat dari kita. Jadi dari seluruh fase hidup Pak Menteri nih, tadi udah beberapa Menteri bilang mengaku sudah lansia. Nah, udah lansia nih 61. Oh, 60 ya? 61. 61. Mau 62. Nah, Pak Menteri merasa ini di fase hidup Pak Menteri yang tadi Pak Menteri bilang sudah memang fase paling sempurna dari seorang Budi Gunadi Sadikin. Ya, saya sih masih merasa ya, pesan yang disampaikan di kesehatan ya, harus lakukan olahraga 30 menit sehari, 5 hari seminggu sampai wafat gitu kan. Jadi sama juga kita bekerja sebaik-baiknya untuk masyarakat sampai wafat itu aja. Jadi semangat kita ada terus. Ya, karena saya tahu saya juga pelari. Pak Menteri itu menginspirasi kami di usia 60, Virgin Full Marathon, 42,5 kilometer, Berlin Marathon. Pak Menteri, kami yang muda, saya nggak muda juga sih, tapi anak teman-teman yang muda itu jadi insecure melihat Menteri Kesehatan bisa FM. Oh iya, dan saya FM-nya tahu sama siapa? Nanti bisa tanya, Raffi Ahmad. Dan bisa tanya, siapa yang duluan sampai? Budi Gunadi Sadikin. Tanya Raffi kalau itu. Gimana Pak Menteri gimana rasanya Pak Menteri tetap sehat di usia Pak Menteri sekarang? Bisa lari 42 kilo. Bisa lari, saya merasa bangga karena bisa nyusul teman-teman yang lebih muda. Tapi di kilometer ke-40 disusul ibu-ibu, udah bungkuk, nenek-nenek gitu. Kita udah jantungnya udah tinggi kan, jadi nggak mau ngegas lagi kan. Disusul, begitu ibu-ibu yang sampai di finish, cucu-cucunya kasih spanduk kan. Yeah. Grandma, happy 80th anniversary, 80. and your 15 marathon. Jadi si 15 si marathon. nenek-nenek itu usia 80 hari lebih cepat dari kita. Jadi kita lihat, oh di atas langit ada langit. Ada yang memberikan motivasi kan. Kemarin kan 6 jam berapa menit, 6 jam 2 menit. Ya, ini Chicago kalau bisa di bawah 6 jam. Gitu kan. Jadi makin kita tua, makin cepat larinya. Jadi kan belajar bagus. apa Pak Menteri dari senang lari bisa FM gini? Ya, itu disiplin, merubah gaya hidup ya. Dulu saya lebih gemuk, ya sekarang dengan lari Fit. sama kurus Iya. gitu kan. Dulu tidurnya kurang, sekarang kalau tidur kurang kan diingetin sama Garmin, oh tidurnya kurang. Dan juga jadi lebih tepat waktu. Karena sekarang kita lihat juga, udah mesti jalan gitu. Makan juga, ini udah baik karena waktu Pak Menteri sudah ngasih kode nih kita harus sudah Pak Menteri Budi Gunadi Sadikin. Terima kasih Pak, tadi banyak sekali nilai yang Bapak share kepada kami dan ini sangat berguna untuk masyarakat. Terima kasih Pak Menteri sudah berbagi bersama Terima kami di kasih. program Orang Penting Garuda TV. Terima kasih.